PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang industri telekomunikasi. Perusahaan ini resmi didirikan pada 30 September 1974 yang bermula dari kerjasama antara PN Telekomunikasi, kini Telkom, dan perusahaan teknologi asal Jerman, Siemens AG, untuk merakit sentral telepon di Indonesia. Perusahaan tersebut juga memiliki beberapa sistem yang kami gunakan sebagai penelitian dalam tugas besar kami, yaitu adalah ISS, manufaktur, dan e-partnership.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang mana di sini kami, sedang mengerjakan proyek, mata kuliah OAD atau Object Oriented and Design. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, yang pertama yaitu saya sendiri yaitu Arik Novarapani dengan NIM 245520113002. Boleh dilanjut kepada saudara Alif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alif Ihsan Syamil dengan NIM 24552011 299. Bisa dilanjutkan? Izin memperkenalkan diri dengan nama Doni Ahmad Gunawan dengan NIM 245520201172. Baik, terima kasih. Itu mungkin cukup perkenalan singkat kami. Mungkin selamat menyaksikan video dari tugas besar kami. Silakan dan selamat menyaksikan. Pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melanjutkan laporan untuk mata kuliah Object Oriented and Design atau disingkat OAD. Yang dimana dalam pertemuan kali ini kami akan menjelaskan dari mulai use case diagram hingga ke kelas diagram pada sistem yang kami wawancarai di perusahaan PT Inti yang berada di Bandung. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah dari use case pada sistem ISS atau Employee Self Service. Yang dimana ISS ini memiliki 4 aktor, yang dimana pertama ada karyawan, SDM, manajer, dan admin IT. Nah, yang pertama, bubble pertama adalah presensi kedatangan dan pulang kantor, yang dimana ini terhubung kepada aktor karyawan, aktor manajer, dan juga aktor SDM. Lalu, di bubble kedua ada kelola pengajuan, cuti, lembur, dan kuota. Terhubung pada aktor karyawan, SDM, dan juga manajer. Lalu ada extend juga, yang dimana extend itu dari extend ditolak atau disetujui pengajuan itu extend ke yang bubble ini. Selanjutnya ada kelola laporan presensi dan cuti lembur, yang dimana ini hanya terhubung ke aktor manajer dan SDM. Terakhir ada kelola data akun, yaitu terhubung only ke admin IT. Nah, setelah penjelasan dari use case diagram, kita lanjut ke use case skenario-nya. Yang dimana use case pertama atau 1 memiliki nama presensi kedatangan dan pulang kantor. Primary aktornya karyawan, important levelnya adalah high, use case type-nya adalah main case, lalu secondary aktornya adalah manager dan SDM. Stakeholder interest, perusahaan memantau kedisiplinan jam kerja aktual dan mengelola sistem point reward. Aktor mencatat kehadiran agar gaji atau tunjangan tidak terpotong dan menjaga poin kedisiplinan untuk mendapatkan reward. Untuk brief description, proses di mana pengguna melakukan rekam jejak waktu kedatangan saat mulai bekerja dan waktu pulang saat selesai bekerja. Triggernya, pengguna tiba di lokasi kantor atau sudah menyelesaikan jam kerja operasional. Type-nya adalah eksternal, lalu ada relationship yang dimana hanya berisi association karyawan, manajer, dan SDM, tidak ada include, extend, dan generalisasinya tidak ada. Untuk nomor flow event-nya, yang pertama adalah aktor memilih menu presensi, keduanya aktor memilih presensi datang atau presensi pulang, lalu ketiganya sistem mencatat waktu kehadiran dan memvalidasinya dengan jadwal jam kerja. Keempat adalah sistem menyimpan data kehadiran dan poin default ke database. Lalu kelima, sistem menampilkan notifikasi sukses. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama adalah 3A, jika presensi sudah dilakukan, tombol dinonaktifkan. Untuk alternatif ketiga B, jika akan melakukan presensi data melebihi batas jam waktu masuk kerja, sistem menyatat status kehadiran sebagai terlambat, mengurangi poin kedisiplinan aktor di database, lalu sistem melanjutkan ke langkah 4. Untuk exceptional flow-nya 4A, yaitu jika koneksi ke database gagal, sistem menampilkan pesan error. Selanjutnya, exceptional 2, yaitu kelola pengajuan, cuti, lembur, dan kuota, importer levelnya high, primary aktornya karyawan, secondary aktornya manajer dan SDM. Lalu untuk use case type-nya adalah main case. Untuk stakeholder dan interest, karyawan atau manajer ingin mengajukan cuti, lembur, atau kuota ke dalam sistem agar tercatat. Untuk verification-nya, proses di mana karyawan atau manajer mengisi formulir untuk mengajukan permohonan cuti, kerja lembur, atau klaim kuota. Trigger aktor memilih menu pengajuan. Type eksternal, type-nya adalah eksternal. Relationship,
itu berisi di extend, menyetujui atau menolak pengajuan pada UC03 nanti. Generalisasinya tidak ada, lalu untuk normal flow of event-nya, 1, aktor memilih menu pengajuan, 2, aktor mengisi formulir pengajuan dan alasan, 3, sistem menyimpan ke database dan juga status pending, keempat, sistem mengirim notifikasi pengajuan baru ke SDM atau manajer, kelima, accession point persetujuan manajer. Lalu ada alternatif flow-nya, 2A, jika formulir tidak lengkap, sistem menampilkan pesan error untuk external flow-nya, persetujuan manajer. Yang pertama, manajer membuka notifikasi pengajuan. Kedua, sistem menampilkan detail form pengajuan. Ketiga, manajer menyetujui pengajuan dan meneruskan request ke persetujuan SDM. Keempat, sistemnya mengirim notifikasi request approval ke dashboard SDM. Kelimanya, SDM mengecek validasi dan ketersediaan kuota cuti atau lembur karyawan. Keenamnya, SDM menekan tombol setuju atau tolak sebagai keputusan final. Untuk sistem ketujuhnya adalah sistem memperbaiki status pengajuan di database. Untuk kedelapan, sistem mengirim notifikasi hasil keputusan final kepada karyawan. Untuk exceptional flow-nya, itu 3A, jika gagal menyimpan ke database, maka sistem akan menampilkan error dan proses dibatalkan. Lalu ada ID UC03, yaitu titel atau disetujuinya pengajuan, primary akunnya manajer SDM, importer levelnya high, lalu use case type-nya main case, stakeholder interest di mana manajer memeriksa dan menyetujui pengajuan karyawan secara operasional kerja. Untuk si SDM-nya memverifikasi kesediaan atau untuk memberikan keputusan final disetujui atau ditolak. Brief description-nya adalah proses persetujuan bertingkat di mana manajer meninjau pengajuan secara operasional lalu diteruskan kepada SDM untuk diverifikasi kuotanya sebelum keputusan final. Lalu untuk triggernya aktor memilih menu peninjauan pengajuan atau daftar persetujuan, type-nya eksternal. Untuk di relationship itu ada di association, manager dan SDM. Tidak ada include, tidak ada extend, dan tidak ada juga generation inheritance. Untuk normal flow event, yang pertama manajer memilih menu peninjauan pengajuan atau membuka dari notifikasi, kedua sistemnya menampilkan detail pengajuan karyawan, ketiganya manajer menekan tombol setuju untuk meneruskan request ke SDM, keempat sistem mengirimkan request approval ke dashboard SDM, kelimanya SDM mengecek validitas dan kesediaan kuota karyawan, keenamnya SDM menekan tombol setuju atau ditolak sebagai keputusan final, ketujuhnya sistem menyimpan keputusan ke database, kedelapan sistem mengirim notifikasi hasil keputusan final kepada pemohon atau pengajuan. Lalu ada alternatif flow, di mana 2A, aktor dapat memfilter daftar pengajuan berdasarkan status atau jenis pengajuan. Untuk ubah-ubahnya, jika manajer langsung menekan tombol tolak, sistem menyimpan keputusan, proses berhenti, tidak diteruskan ke SDM, dan sistem mengirimkan notifikasi penolakan ke karyawan. Untuk exceptional flow-nya, yaitu 4A, jika keputusan gagal tersimak ke database, sistem menampilkan pesan error. Lalu ada UC04, yaitu kelola laporan presensi cuti dan cuti lembur. Important levelnya medium, primary actor manager dan SDM, tidak ada secondary actor, use case type-nya adalah main case. Untuk stakeholder interest, SDM atau manager membutuhkan data rekapitulasi kehadiran dan pengajuan secara valid untuk keperluan evaluasi atau pemantauan tim. Untuk brief description-nya, proses di mana SDM atau manajer memfilter dan melihat rekapitulasi data presensi, cuti, dan lembur karyawan dalam periode tertentu. Untuk triggernya, aktor memilih rekap laporan atau kelola laporan. Type-nya adalah eksternal, relationship-nya pada association, yaitu manajer dan SDM, include-nya tidak ada, external-nya tidak ada, dan generalization atau inheritance tidak ada. Untuk nama flow event-nya, yaitu aktor memilih menu laporan, lalu dilanjut ke sistem menampilkan opsi filter pencarian dari mulai periode, divisi, atau jenis laporan. Ketiga, laporan aktor mengatur filter dan menekan tombol cari atau tampilkan. Keempat, sistem menampilkan tabel rekapitulasi data sesuai filter pencarian. Untuk alternatif flow-nya yaitu 4A, jika tidak ada data pada periode tersebut, maka sistem menampilkan pesan laporan tidak ditemukan. Untuk exceptional flow-nya yaitu 4B, jika koneksi database ke database gagal, maka sistem menampilkan pesan error dan gagal memuat laporan. Yang terakhir ada use case UC05 atau kelola data akun, jadi di mana primary aktornya ada admin IT, importance levelnya ada high, dan use case type-nya adalah main case. Untuk stakeholder interest, admin IT memastikan keamanan dan struktur akses sistem dengan mengatur tingkat hak akses role khusus untuk akun karyawan. Brief description di mana proses IT, di mana admin IT mencari data akun karyawan secara spesifik untuk memperbarui dan mengatur status hak akses role mereka di dalam sistem. Triggernya, admin buka menu kelola data akun atau pengaturan akun. Type-nya ada eksternal. Lalu relationship-nya pada association, yaitu admin IT aja. Include-nya tidak ada, extend-nya tidak ada, dan integration-nya tidak ada.
Untuk norma flow event-nya, yang pertama admin IT membuka menu kelola data akun, yang kedua admin IT mencari dan memilih akun karyawan yang ingin diubah ke role-nya, tiga admin IT memilih role baru, misalnya karyawan, SDM atau manajer, lalu menekan tombol simpan, keempat sistem validasi data dan menyimpan perubahan role ke database, kelima sistem menampilkan notifikasi perubahan berhasil dilakukan. Untuk alternatif flow-nya, 2A, jika data akun karyawan tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan akun karyawan tidak ditemukan. 3, jika role yang dipilih tidak valid atau sama dengan sebelumnya, sistem menolak perubahan dan memberi pesan error. Lalu untuk exceptional flow-nya, yaitu 4A, jika proses gagal karena error sistem atau koneksi ke database, maka sistem menampilkan pesan gagal menyimpan perubahan atau dan coba lagi nanti. Mungkin itu adalah penjelasan di bagian use case skenario-nya. Oke, kita lanjut ke bagian activity. Yang pertama use case 01 yaitu presensi yang di mana ada 4 swim lane. Yang pertama karyawan, sistem, manajer, dan SDM. Proses dimulai ketika memilih menu presensi, karyawan memilih menu presensi, dilanjutkan dengan memilih presensi datang atau presensi pulang, lalu masuk ke sistem, mengecek apakah sudah ada presensi. Jika sudah, akan menonaktifkan tombol dan sistem selesai. Jika tidak, mereka waktu kehadiran, lalu akan ada pilihan yang di mana apakah waktu lebih besar jadi jam masuk. Jika iya, mengurangi poin dan status kelas terlambat. Jika tidak, set status kehadiran ke normal. Lalu lanjut ke penyimpan data presensi dan poin ke database. Lalu ada ke bawah untuk pilihan lagi untuk mengecek ke database. Jika gagal menampilkan pesan error, sistem selesai. Jika sukses, dia akan mengirimkan dulu menerima update absensi ke aktor manajer, sama halnya juga menerima update rekap harian ke SDM. Lalu lagi dilanjut, setelah itu untuk si untuk aktor manajer dan SDM, maka sistem selesai. Lalu lanjut lagi menampilkan notifikasi sukses, lalu sistem selesai. Nah, setelah itu lanjut ke yang kedua, activity 02, yaitu pengajuan. Yang di mana sama seperti tadi ada aktornya ada karyawan, manajer, dan SDM, dan swim lane ada karyawan, manajer, dan SDM, lalu juga ada sistem. Untuk aktornya tadi yang sudah disebutkan, lalu ada karyawan dengan memulai dengan memilih menu pengajuan, lalu mengisi formulir, jenis, dan alasan, lalu klik submit. Masuk ke sistem, yang dimana sistem akan apakah form sudah lengkap? Jika tidak, dia akan menampilkan pesan error dan kembali lagi ke mengisi formulir tadi gitu. Jika iya, menyimpan data ke database dengan status pending. Lalu lanjut ke cek koneksi database. Jika gagal, menampilkan error dan batalkan proses. Sistem selesai. Jika sukses, mengirimkan notifikasi ke manajer. Dari manajer akan menerima notifikasi pengajuan, lalu dilanjut dengan meninjau persetujuan dan pengajuan ke SDM, lalu dilanjut lagi ke sistem dengan mengirim request approval ke SDM, lalu SDM akan menerima notif pengecek kuota dan memilih setuju atau ditolaknya sebagai keputusan final nanti. Baru dari SDM dilanjut ke sistem lagi, yang dimana memperbarui status, lalu mengirimkan juga notifikasi hasil keputusan, dan karyawan akan menerima notifikasi hasil keputusan apakah itu ditolak ataupun tidak, lalu sistem selesai. Nah, karena UC yang ketiga itu adalah extend, maka dia langsung masuk ke bagian UC 02 itu. Kita lanjut ke UC 04, yaitu di bagian rekap laporan atau kelola laporan. Yang di mana ada 3 swimlane, yaitu manajer, sistem, dan SDM, dengan 2 aktor yaitu manajer dan juga SDM. Yang pertama, manajer akan memilih menu kelola laporan, dengan itu sistem dimulai, lalu masuk ke sistem dengan menampilkan opsi filter pencarian, tapi dengan sama halnya juga dengan SDM karena akan memiliki satu sistem yang jalur yang sama gitu pada ininya, dengan memilih menu kelola laporan, lalu dilanjut bagian sistem di mana akan mengirimkan juga mengatur filter dan klik cari tampilan, sama juga pada SDM mengatur filter dan klik cari tampilan. Lalu sama-sama mencari koneksi database sukses. Jika gagal menampilkan pesan error dan sistem selesai. Jika sukses, apakah data ditemukan? Jika tidak, menampilkan pesan atau data laporan tidak ditemukan. Jika iya, dia akan menampilkan tabel data rekapitulasi data. Lalu lanjut ke user 05, yaitu kelola akun, yang dimana ada 2 swim lane, yaitu aktor, admin, dan juga sistem.
Dimulai dengan memilih menu kelola data akun, lalu dilanjut mencari akun karyawan dan mengubah akses role, lalu diklik simpan, masuk ke sistem, lalu sistem akan apakah data file ditemukan? Jika tidak, dia akan menampilkan pesan error dan sistem selesai. Jika iya, menyimpan data akun ke database, lalu lanjut lagi ke bawah dengan ini lagi seperti koneksi. Apakah koneksi database sukses? Jika gagal, menampilkan pesan error ke error server, sistem selesai. Jika sukses, menampilkan notifikasi perubahan selesai. Oke, mungkin seperti itu di bagian activity diagramnya. Lalu dilanjut ke bagian sequence. Untuk sequence ini mungkin alurnya akan sama seperti activity tadi, cuman dia akan berbeda. Mungkin lebih detail pada penjelasannya. Seperti mungkin saya kasih contoh untuk use yang pertama ini, yaitu adalah aktor karyawan dan juga manajer dan SDM. Lalu untuk si ininya ada mulai dari menu presensi, dia akan masuk ke sistem akan masuk ke halaman presensi, lalu akan kembali lagi menampilkan halaman presensi ke karyawan, lalu karyawan akan klik presensi datang atau pulang, masuk lagi ke halaman presensi, dia akan dari halaman presensi dia akan kirim data presensi yaitu dari mulai ID, waktu dan waktu ID karyawan dan waktu sekarang. Masuk ke presensi controller yang di mana dia akan dari presensi controller ini akan meneruskan ke bagian database dengan mengecek status hari ini, ID karyawan dan tanggal. Dari database akan mengirimkan kembali status belum presensi, jika status belum presensi, maka waktu sekarang lebih bisa dari batas, jika waktu sekarang batasnya lebih bisa dari batas jam masuk, maka dari lanjut itu kurang poin kedisiplinan, lalu ke-8-nya adalah balik lagi, lalu set statusnya sebagai terlambat. Jika tepat waktu, maka dia akan set statusnya sebagai normal gitu. Ini perubahan di ininya, jika dia terlambat akan mengurangi poin dan juga ada status terlambatnya, tapi jika dia tepat waktu maka set statusnya akan normal gitu. Lalu lanjut dari mulai dari presensi kontrol tadi ke simpan presensi ID, karyawan waktu dan poin ke bagian database gitu. Jadi di bagian database akan konfirmasi simpanan sukses. Lalu ada di ke-12 ini adalah kirim absensi ke bagian aktor, manajer, dan SDM gitu. Proses ke-13 juga sama, mengirim notif rekap ke bagian SDM. Lalu dilanjut ke respon sukses ke bagian halaman presensi, yang di mana dari halaman presensi akan notifikasi sukses ditampilkan. Mungkin salah satunya penjelasan seperti itu. Nah, untuk 02 ini seperti tadi dari mulai karyawan, mengirim form dan klik submit, lalu masuk ke pengajuan, lalu di pengajuan ini kan submit pengajuan. Oke, satu alasannya ke pengajuan controller, akan dilanjut lagi dari pengajuan controller ini akan simpan data statusnya adalah sebagai pending dulu, baru masuk ke database. Nah, dari database akan dilanjut ke konfirmasi simpan sukses ke broadcast notifikasi awal, yang di mana akan ada notifikasi pengajuan dulu terkirim dari mulai pengajuan controller ke si karyawan gitu. Nah, dari ini lanjut ke notifikasi ada pengajuan baru ke bagian manajer. Nah, dari pengajuan baru ini akan lanjut return sukses di halaman pengajuan dan akan menampilkan pesan berhasil ke si karyawan. Lalu ke bagian tiganya itu adalah ditolak atau terimanya, aktornya adalah manajer SDM dan karyawan. Jadi hampir sama dari seperti aktivitinya tadi, dia karena ini langsung pengajuan dari ditolak atas pengajuannya dari mulai notifikasi manajer dari menerima notifikasi tadi pengajuan baru ke manajer, akan dilanjut lagi ke halaman persetujuan, lalu ke detail pengajuan, ke flash detail, terus lanjut ke flash detail, data pengajuan dari database, menampilkan data form, klik setuju atau ditolak, lalu keputusan manajer, akan ada status manajer seperti sama dengan ditolak atau status ditolak, lalu dilanjut dari database itu ke sukses, lalu lanjut lagi ke persetujuan, lalu mengirim notifikasi ditolak oleh manajer ke karyawan jika langsung ditolak oleh manajer. Tapi jika setuju, dia akan mengirim request dulu cek approval ke bagian SDM. Nah, dari SDM ini akan mengecek buka request atau cek sisa kuotanya juga. Lalu si SDM akan mendapatkan detail kuotanya di bagian persetujuan controller. Lalu untuk fetch sisa kuota gitu ada di bagian database, lalu ke data kuota, lalu menampilkan detail kuotanya.
dan klik setuju atau final ditolak atau ditolak finalnya. Nah, jadi itu akan mengirimkan ke bagian tadi yang halaman ini ke halaman persetujuan, keputusan, SDM status final, lalu update, status final, dan sukses, lalu akan notifikasi status finalnya ke karyawan gitu. Nah, lalu di karyawan ini akan mendapatkan hasil apakah dia setuju atau ditolak, kalau menampilkan pesan keputusan tersimpan, kembalilah ke si bagian SDM, lalu mengirimkan notif juga ke return sukses gitu. Untuk si penjelasannya. Untuk si laporan hampir sama kayak juga, tadi untuk activity gitu seperti tadi, yaitu dari mulai laporan, kalau filter cari, request data, kirim data tampilan dan query laporan, return hasil rekap dan penampilan, tampilan database lokal. Lalu untuk UC5-nya itu kalau data akun kayak tadi, hampir sama dengan penjelasan di activity, memilih kelola data akun, menampilkan dalaman akun, dan cari ubah si role-nya gitu, terus proses role-nya, hingga ke bagian menyimpan akun role-nya sampai ke menampilkan notifikasi perubahan selesai gitu, ataupun perubahan, error di server gitu. Nah, untuk di lanjutnya itu adalah kelas diagram, yang di mana ini adalah, kelas diagram dari sistem ISS, itu sendiri. Mungkin ini ada apa, ISS ini ada mulai dari halaman kelola akun, lalu yang berisi ada cari akun atau ubah akses role, klik simpan, lalu input ke akun kontrol tadi, cek validasi akun, simpan, akun role, simpan data akun atau role baru, lalu di-update-nya ke bagian akun. Ada yang berisi string ID akun, string username, string password, string role. Lalu ada di halaman presensi, input presensi kontrolnya yang berisi cek status hari ini atau, kurangi poin kedisiplinan, simpan presensi atau kirim notif absensi. Lalu lanjut ke bagian cek kuotanya atau, cek update poin ke karyawan gitu seperti, yang berisi dan apa, di bagian karyawan ini ada berisi string, ID karyawan, string ID akun, nama, terus ada poin kedisiplinan, sisa kuota cuti, dan sisa kuota lembur. Lalu ada halaman persetujuan terus menampilkan detail form, menampilkan detail detail dan kuota dan klik simpan keputusan. Lalu di inputnya ada persetujuan controller yang mana berisi get data pengajuan, keputusan manajer, terus ada fetch sisa kuota, keputusan, SDM, update status. Nah, nanti kan cek kuota ke ID karyawan ini, ada ke bagian, ke kelas karyawan ini gitu. Mungkin seperti itu penjelasannya, mungkin karena ini ada lagi seperti halaman laporan, halaman pengajuan, pengajuan kontrol lanjut ke pengajuan controller, ke bagian simpan maka kan ada di, kelas pengajuan. Nah, ini juga halaman laporan akan request ke laporan controller, maka dia akan read ke pengajuan, dan seperti itu mungkin ada juga yang terhadap kelas presensi gitu. Mungkin seperti itu aja dari penjelasan, sistem ISS, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke, penjelasan sistem lainnya, kepada sistem, e-partnership kepada saudara Doni boleh dilanjutkan. Terima kasih kepada Arik yang telah memberikan kepada saya waktu untuk menjelaskan sistem partnership dari bagian use case diagram sampai class diagram. Pertama-tama saya akan menjelaskan use case diagram, yang dimana use case diagram ini mempunyai 6 opal. 6 opal ini terhubung antara kedua aktor tersebut adalah pihak ketiga maupun tim pengadaan. Yang pertama adalah opal register. Opal register ini terhubung dengan pihak ketiga. Terus ada opal login yang dimana opal ini terhubung pada kedua aktor tersebut yaitu pihak ketiga dan tim pengadaan. Terus ada opal mengisi formulir yang dimana terhubung dengan pihak ketiga. Verifikasi akun dengan include kirim notifikasi yang terhubung dengan tim pengadaan. Mengkaji dan menyetujui yang terhubung dengan tim pengadaan. Ini adalah sebuah gambaran sistem operasi yang berjalan dari partnership dari dijelaskan use case diagram. Selanjutnya akan use case skenario. Yang pertama-tama itu adalah melakukan registrasi akun e-partnership atau registrasi atau register. Bentuk ID-nya USI 01
importer levelnya high, primary aktornya pihak ketiga, secondary aktornya tim pengadaan. Use case type-nya base. Stakeholder dan interesting adalah pihak ketiga ingin memiliki akun agar dapat mengakses website partnership. Tim pengadaan melakukan verifikasi akun dan memberikan notifikasi aktivasi akun. Brief description-nya, proses pihak ketiga melakukan registrasi akun ke website partnership sebagai langkah awal sebelum melakukan kolaborasi dengan pihak inti sebelum melakukan akses ke beranda partnership. Di triggernya adalah pihak ketiga ingin mempunyai akun untuk bisa akses ke partnership. Relationship-nya, association pihak ketiga, tim pengadaan. Normal flow-nya, pihak ketiga membuka website partnership, pihak ketiga memilih menu registrasi akun, pihak ketiga mengisi data diri dan data perusahaan, pihak ketiga submit formulir registrasi. Yang selanjutnya, sistem mengirim notifikasi ke tim pengadaan login dan memeriksa data register, tim pengadaan memverifikasi dan memberikan notifikasi aktivasi akun melalui email. Sistem mengirim konfirmasi aktivasi ke pihak ketiga membuka notifikasi email dan mengklik notifikasi akun. Alternatif flow-nya 3A, email gagal terkirim, sistem tampilkan error, pihak ketiga kirim ulang. 3B, data tidak lengkap, tim pengadaan menolak dan meminta pihak ketiga melengkapi data. Example-nya 4A, email tidak diterima dalam 1 hari, pihak ketiga menghubungi tim pengadaan via email. 4B, koneksi database, sistem menampilkan pesan error. Untuk selanjutnya, uses akun partnership dengan ID UC02, importer levelnya high, primary aktor pihak ketiga tim pengadaan, secondary aktornya tidak ada. Untuk use case type-nya base, stakeholder dan interest pihak ketiga mengakses partnership, melihat syarat-syarat dan ketentuan untuk melakukan kolaborasi. Brief description, proses autentikasi yang wajib dilakukan oleh seluruh pengguna sistem, yaitu pihak ketiga dan sistem pengadaan, sebelum mendapatkan akses fitur partnership sesuai dengan hak masing-masing role. Triggernya, pengguna menggunakan akses halaman login sistem partnership. Relationship-nya, asosiasinya pihak ketiga. Normal flow-nya, pengguna membuka halaman login, pengguna memasukkan username dan password, sistem memvalidasi kredensial, sistem memberikan akses sesuai role pengguna masuk ke dashboard masing-masing. Alternatif flow-nya, user atau password salah, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta login ulang. Absent flow-nya 3B, gagal login 3 kali akan dikunci sementara selama 30 menit. Selanjutnya adalah mengisi formulir dan surat permohonan. ID UC-nya 03, important levelnya high, primary aktornya pihak ketiga, secondary akunnya tim pengadaan. Use case type-nya base, stakeholder dan interest-nya pihak ketiga ingin mengajukan permohonan kolaborasi secara lengkap dan resmi melalui sistem. Tim pengadaan ingin menerima permohonan yang lengkap. Brief description-nya, proses di mana pihak ketiga telah login, mengisi formulir permohonan kolaborasi, berserta mengunggah surat-surat dan dokumen pendukung yang diperlukan. Kemudian sistem meneruskan notifikasi permohonan tersebut kepada tim pengadaan. Triggernya, pihak ketiga berhasil login ke sistem partnership. Relansinya adalah association pihak ketiga dan tim pengadaan. Normal flow-nya, pihak ketiga login partnership, pihak ketiga membuka menu permohonan kolaborasi, pihak ketiga mengisi formulir data perusahaan dan proposal, pihak ketiga memberikan dokumen penting yang mencakupi NPWP, surat keterangan non-PKP, company profile, surat permohonan rekanan, surat pernyataan komitmen, sistem manajemen anti penyuapan. Pihak ketiga submit permohonan, sistem menyimpan data dan mengirim notifikasi ke tim pengadaan. Alternatif flow-nya 4A, format file tidak sesuai, sistem menampilkan peringatan format yang diterima. 6A, gagal menyimpan, sistem menampilkan error, data tersimpan sementara, tidak hilang. Selanjutnya akan ke use case mengkaji dan menyetujui permohonan kolaborasi. ID UC-nya 04, importer levelnya high,
primary aktor tim pengadaan, secondary aktornya tidak ada, untuk use case type-nya base. Stakeholder atau inisinya adalah tim pengadaan ingin memfasilitasi proses review dan menyampaikan hasil keputusan. Yang ketiga ingin mengetahui hasil keputusan atas permohonan yang diajukan. Brief description-nya proses di mana tim pengadaan mengonfirmasikan permohonan masuk untuk mengkaji dokumen dan proposal, lalu memberikan keputusan approve dan reject yang hasilnya dikirimkan ke pihak ketiga melalui email. Trigger-nya, tim pengadaan menerima notifikasi permohonan baru dari pihak ketiga. Relationship-nya, asosiasi penting pengadaan. Normal flow-nya, tim pengadaan login dan memeriksa permohonan masuk. Kedua, tim pengadaan meneruskan informasi ke atasan. Tim pengadaan melihat detail permohonan kolaborasi. Tim pengadaan mengkaji dokumen dan proposal. Tim pengadaan memberikan keputusan approve atau reject. Tim pengadaan mengirimkan notifikasi keputusan ke pihak ketiga. Alternatif flow-nya, atasan membutuhkan informasi tambahan. Tim pengadaan menghubungi pihak ketiga. Alternatif flow-nya, email gagal terkirim. Tim pengadaan mengirim ulang dan menghubungi via telepon. Oke, untuk selanjutnya adalah activity diagram. Dari activity diagram ini mencakupi dari pihak ketiga, sistem, dan tim pengadaan. Yang pertama memulai untuk pihak ketiga mengakses e-partnership dan melakukan register e-partnership. Sistem akan menampilkan halaman register, terus akan menyimpan data dan validasi, apakah data ini lengkap atau tidak. Jika tidak, akan kembali menampilkan halaman registrasi. Jika iya, kirim notifikasi ke tim pengadaan. Tim pengadaan akan menerima notifikasi register, terus login ke sistem, menampilkan halaman login, menampilkan halaman beranda dan menu, memilih menu verifikasi akun register, apakah data valid ini ya atau tidak. Jika iya, kirim notifikasi aktivasi akun. Jika tidak, kirim notifikasi gagal memverifikasi akun register. Selanjutnya, tim pihak ketiga akan menerima notifikasi aktivasi akun, langsung login ke e-partnership. Sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu akan menampilkan halaman beranda dan menu. Pihak ketiga akan memilih menu pengisian formulir dan upload, mengisi formulir dan upload, dan sistem akan memberikan notifikasi ke tim pengadaan. Tim pengadaan akan mengkaji dan menyetujui formulir, apakah data ini valid. Jika tidak, mengirimkan notifikasi gagal menyetujui formulir ke pihak ketiga. Jika iya, mengirimkan notifikasi menyetujui formulir ke pihak ketiga. Setelah itu, pihak ketiga akan mengecek notifikasi email yang tersebut. Setelah itu selesai. Selanjutnya adalah sekuen. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan di activity, hanya saja di sekuen itu terintegrasi dengan kelas diagram, yang dimana seperti biasa mengakses website e-partnership, terus menampilkan halaman utama. Setelah itu pilih menu register, tampilkan formulir register sampai description. Terus sistem akan menyimpan data register tersimpan. Terus dari website e-partnership itu akan diberikan notifikasi register baru. Nanti akan diberikan tampilan pesan menunggu verifikasi. Setelah itu login, validasi kredensial valid, akses grade, verifikasi akun register, update status akun, status, trigger, kirim notifikasi aktivitas akun. Kirim notifikasi email aktivitas akun, login email. Setelah itu login untuk pihak ketiga melakukan, terus sistem akan memvalidasi kredensial valid, atau akses grade-nya atau rule untuk pihak ketiganya akan melakukan apa saja. Pertama, buka menu pengajuan permohonan, tampilkan formulir permohonan, mengisi formulir dan mengupload dokumen. Sistem akan simpan formulir permohonan, notifikasi permohonan baru akan diberikan kepada tim pengadaan. Setelah itu permohonan tersimpan, terus akan ditampilkan konfirmasi submit. Setelah itu buka detail permohonan, get data permohonan, tampilkan data permohonan, mengkaji dan menyetujui permohonan, update status, trigger kirim email, terus kirim email hasil keputusan. Setelah itu mengecek hasil keputusan, tampilkan hasil keputusan, disetujui atau ditolak, konfirmasi penerimaan, informasi, tindak lanjut kolaborasi, dapat mengajukan ulang.
Itu adalah gambaran yang hampir sama dengan aktivitas diagram. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini hampir sama karena hanya cuman mencakupi dari database tersebut. Yang pertama ada user. User ini pihak ketiga, maksudnya maaf. Untuk nama perusahaannya sering, alamatnya, nomor telepon, bidang usaha, dan status akun ini akan terhubung dengan user. Setelah itu akan terhubung juga kepada notifikasi yang akan menerimanya, terus akan mengkaji atau menyetujui untuk tim pengadaannya untuk permohonan yang akan dilakukan oleh tim pengadaan jika berhasil melakukan login, terus akan mengirimkan juga notifikasi aktifan akun dan permohonannya. Dan di sini karena tidak terlihat, pihak ketiga juga akan langsung mendaftar dan akan terintegrasi dengan akun registrasi. Selanjutnya akan dikelola oleh website partnership untuk akun registrasi tersebut. Dan untuk website partnership ini terhubung dengan permohonan dan database. Cukup sekian dari penjelasan sistem e-partnership dari use case diagram sampai kelas diagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alif Ihsan Samil yang akan menjelaskan sistem manufaktur. Cukup sekian dan terima kasih. Atas kesempatannya, saya izin meneruskan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Mas Doni. Untuk ini ada use case sistem dari sistem manufaktur. Untuk sistem manufaktur itu sendiri adalah sistem yang mencakup semua aktivitas manufaktur dari pembuatan, penerimaan barang masuk, perakitan, hingga ke akhirnya yaitu pengirimannya. Di sini ada use case sistem manufakturnya, ada dua buah aktor, yaitu operator dan supervisor, yang dimana aktor memiliki sebuah case yaitu mengelola penerimaan barang. Seperti nama case-nya yang itu melakukan pengelolaan penerimaan barang. Lalu selanjutnya, aktor melakukan perakitan barang yang dimana perakitan barang ini memerlukan login untuk bisa mengaksesnya. Lalu selanjutnya juga ada case pengujian barang atau menguji barang yang dimana ini tuh extend dari mencatat kegagalan uji, lalu juga extend dari memperbaiki barang. Nah, untuk melakukan pengujian barang ini juga diperlukan operatornya itu diperlukan untuk melakukan login terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada case terakhir untuk aktor operator yaitu melakukan pemakingan barang. Selanjutnya kita akan beralih ke aktor supervisor. Di aktor supervisor ini ada pemantauan barang masuk, yang dimana ini tuh seperti namanya ya, aktor supervisor itu akan memantau proses barangnya masuk nantinya. Lalu ke case selanjutnya yaitu memonitoring proses produksi barang, yang dimana seperti namanya juga ini aktor supervisor itu akan mengawasi secara langsung proses produksi barang nantinya. Oke, selanjutnya kita akan ke use case skenario-nya. Saya akan melanjutkan di use case skenario-nya, yaitu yang pertama ada use case skenario dari login, yang dimana importance levelnya itu high, jadi dimana kepentingan itu cukup tinggi yaitu ya. Dan primary aktornya itu ada dua, yaitu operator dan juga supervisor. Dan type untuk use case-nya itu adalah main case, yang dimana operator dan supervisor ingin masuk ke dalam sistem manufaktur dengan aman untuk mengakses fungsionalitas kerja sesuai hak akses dari peran mereka masing-masing. Dan untuk deskripsinya sendiri itu proses identifikasi identitas pengguna di dalam sistem dengan memasukkan kombinasi username dan password. Nah, untuk trigger atau pemicunya itu pengguna membuka aplikasi sistem manufaktur pada komputer stasiun kerja. Type-nya itu eksternal dan relationship menjaga adat, tapi asosiasinya itu antara operator dengan supervisor. Nah, untuk nomor flow event-nya itu sendiri, pengguna membuka laman login aplikasi sistem manufaktur, lalu sistem menampilkan antarmuka formulir pengisian akun, lalu juga pengguna memasukkan username dan password yang valid. Lalu sistem melakukan verifikasi data kredensial ke database, dan yang terakhir yaitu sistem mengalihkan hak akses pengguna ke halaman dashboard utama manufaktur sesuai dengan tingkat otorisasi peran penggunanya. Untuk alternate flow-nya itu sendiri tidak ada, dan exceptional flow-nya itu adalah apabila kombinasi username atau password salah atau tidak terdaftar, sistem menolak proses login dan mengosongkan kolom input dan memunculkan pesan atau peringatan kesalahan autentifikasi. Selanjutnya yaitu
mengelola penerimaan barang di mana kepentingan levelnya itu cukup tinggi, yaitu high, primary aktornya adalah operator, use case type-nya itu adalah main case, yang dimana operator ingin menginput dan mencatat data barang mentah atau komponen yang dikirim dari supplier secara cepat dan presisi. Untuk deskripsinya itu sendiri, proses pencatatan material dan logistik yang masuk ke area penerimaan gudang meliputi pengisian dokumen surat jalan, verifikasi kualitas fisik, hingga perubahan database stok material awal. Untuk pemecah triggernya sendiri adalah kedatangan kendaraan pengiriman barang baku dari vendor atau supplier eksternal di area bongkar muat gudang. Type-nya itu eksternal, asosiasinya itu dengan operator. Untuk normal flow-nya saya akan menyebutkan beberapa, yaitu operator membuka menu penerimaan barang pada aplikasi, lalu operator menginput nomor surat jalan, nama supplier, dan memindai barcode kode barang. Untuk alternate flow-nya itu sendiri, apabila label barcode pada kemasan fisik barang mengalami kerusakan, operator melakukan input ID kode material secara manual ke dalam sistem pencarian. Untuk exceptional flows-nya, jika data barang yang diinput tidak sesuai atau tidak ditemukan dalam data request order pabrik, maka sistem akan membatalkan proses penyimpanan dan memberikan pop-up kesalahan data dan transaksi. Selanjutnya, melakukan perakitan barang. Ini kan importance levelnya cukup tinggi, yaitu high, type use case-nya adalah main case, dan primary aktornya adalah operator. Di sini, operator ingin menyelesaikan target perintah kerja perakitan fisik komponen material sesuai standar operating procedure atau SOP. Yang dimana deskripsinya sendiri itu proses pemprosesan lini produksi di mana operator merakit beberapa komponen material menjadi satu kesatuan, yaitu unit produk baru berdasarkan instruksi work order aktif setelah melalui verifikasi hak akses bagian. Pemicunya itu sendiri terbitkannya lembar perintah kerja atau work order, perakitan baru oleh sistem, dan perencanaan produksi. Type-nya eksternal, asosiasinya itu operator logik dari operator, dan include ke UC yang pertama, yaitu use case yang pertama itu login. Untuk normal flow-nya, saya akan bacakan beberapa, yaitu yang pertama, operator melakukan autentikasi login ke sistem stasiun kerja ini perakitan, yaitu include ke use case yang pertama tadi. Dan yang kedua, operator memilih nomor ID perintah kerja, work order, perakitan yang terjadwal aktif. Alternate flow-nya tidak ada, exceptional flows-nya yaitu jika jumlah komponen bahan baku yang tersedia di stasiun tidak mencukupi batas minimum kebutuhan work order, maka sistem mengunci pemrosesan perakitan dan menampilkan peringatan kekurangan material. Selanjutnya, pengujian barang atau menguji barang, importance levelnya high, tipe use case-nya adalah main case. Untuk primary aktornya adalah operator, yang dimana operator sekaligus quality control-nya ingin melakukan pengujian kelayakan fungsional terhadap produk hasil rakitan agar lolos uji produk pabrik. Deskripsinya itu sendiri, tahapan inspeksi kualitas fungsional komoditas. Barang hasil ini perakitan menggunakan sensor pengujian sistem otomatis guna memastikan produk layak edar dan siap dikemas. Untuk pemicunya, unit barang hasil perakit fisik dipindahkan ke stasiun pengujian mutu quality control. Type-nya itu eksternal, dan asosiasinya itu ke operator. Nah, untuk kenapa include, dan ini include untuk login, yaitu UC pertama, extend-nya itu ke UC5, itu extend-nya itu ke mencatat kegagalan uji dan memperbaiki barang. Untuk normal flow event-nya, saya akan sebutkan beberapa, yaitu operator QC masuk ke sistem menggunakan akun tervalidasi, include ke yang pertama, UC1, operator QC menginput atau memindai nomor seri unit produk yang akan diperiksa kualitasnya. Alternative flow-nya tidak ada, dan exceptional flow-nya itu apabila hasil sensor membaca parameter produk berada di bawah ambang batas standar, alur utama diinterupsi dan dialihkan ke cabang perluasan. Selanjutnya, memperbaiki barang dengan ID UC5, use case type-nya itu subcase, dan important level-nya itu medium. Primary aktornya adalah operator. Stakeholder-nya atau interest-nya itu sendiri, operator atau teknisi ini melakukan tindakan rework reparasi mekanis agar status fungsional unit produk dapat dipulihkan kembali ke standar kelayakan. Deskripsinya itu sendiri, proses pengerjaan ulang atau rework fisik untuk produk oleh operator teknisi berdasarkan ringkasan manifest
kerusakan yang diterbitkan pada log pencatatan atau kegagalan uji. Pemicunya pemindahan unit produk cetak berstatus QC reject dari stasiun QC ke meja kerja, penanganan area teknisi perbaikan, type-nya eksternal, asosiasinya ke operator, externnya sering dilihat, fungsi 4, normal flow event-nya operator teknisi memanggil nomor seri produk reject pada mode aplikasi, yaitu reward atau perbaikan. Sistem menyajikan rincian deskripsi komponen cacat berdasarkan log history dari UC 05. Untuk alternate flow-nya tidak ada, external flow-nya jika barcode material pengganti komponen tidak tervalidasi dan tidak sinkron dengan data inventaris, maka sistem menolak konfirmasi perbaikan dan mengunci perubahan status unit. Selanjutnya itu melakukan packing barang. Untuk importer levelnya itu high ya, tinggi, dan type use case-nya itu main case. Primary aktornya adalah operator. Operator ingin membungkus produk jadi ke wadah kemasan distribusi akhir secara aman dan menerbitkan label pelacakan batch eksternal. Untuk distribusinya itu sendiri, proses pengemasan akhir ini, komoditas barang jadi yang telah dinyatakan lolos ke uji ke dalam kardus, pengemasan dilanjutkan dengan pengecekan otomatis serta penempelan label barcode luar logistik. Pemicunya adanya produk jadi di stasiun pengemasan yang status sistemnya telah berubah menjadi QC-PAS. Tipenya eksternal, asosiasinya operator, dan untuk normal flow-nya itu sendiri, operator membuka mobil pengemasan akhir dan memindai nomor seri unit yang dari produk beserta status lolos mutu, dan sistem memvalidasi kelayakan pengemasan produk dan otomatis pengiriman perintah cetak label ke mesin printer. Karena flow-nya tidak ada, external flow-nya itu jika printer mengalami gangguan mekanisme, sistem menampilkan notifikasi peringatan kegagalan antrean cetak pelabelan keamanan eksternal, kemasan eksternal. Dan untuk yang selanjutnya yang ketujuh, memantau barang masuk, importer levelnya itu medium, tipe use case-nya adalah main case, dan primary aktornya itu adalah supervisor. Supervisor mengawasi kecukupan alokasi kualitas pasokan material mentah dari vendor supplier demi kelancaran penjadwalan produksi harian pabrik. Untuk deskripsinya itu sendiri, fungsi pengawasan manajerial berupa tinjauan laporan digital melalui panel dashboard utama sistem untuk memantau ringkasan volume transaksi logistik bahan baku masuk hasil kelola operator gudang. Untuk pemicunya itu sendiri, supervisor mengakses submenu kontrol pemantauan material logistik masuk pada panel aplikasi monitoring utama. Asosiasinya itu dengan supervisor, normal flow-nya saya akan sebutkan beberapa lagi. Supervisor mengklik submenu kontrol pemantauan barang masuk pada aplikasi dashboard pengawasan. Lalu sistem menjalankan query penarikan data transaksi, agregasi manifest penerimaan logistik berdasarkan filter waktu real time harian. Alternate flow-nya yaitu supervisor menerapkan opsi filter nama kostum supplier tertentu untuk melakukan evaluasi performa kepatuhan pengiriman kontrak pemesanan berskala. Yang terakhir yaitu memonitoring proses produksi barang, importer levelnya medium, type use case-nya adalah main case, primary aktornya supervisor, yang dimana supervisor ingin memantau grafik produktivitas, pengerjaan, utilisasi mesin, serta melacak tingkat kegagalan perakitan atau pengujian produk secara waktu nyata. Deskripsinya itu sendiri model pengawasan terintegrasi bagi pihak manajemen atau supervisor untuk melihat visualisasi diagram target, keluaran lini perakitan, riwayat pengecekan mutu, hingga status pergerakan kapasitas inventaris rak gudang. Triggernya itu sendiri, supervisor membuka panel menu utama dashboard, yaitu monitoring proses produksi pada terminal kendali material. Type-nya eksternal, asosiasinya dengan supervisor, dan untuk normal flow event-nya saya akan sebutkan mungkin satu saja. Supervisor membuka submenu kontrol monitoring proses produksi pada aplikasi dashboard pengawasan utama. Alternate flow-nya, supervisor mengklik opsi tombol ekspor laporan untuk memerintahkan sistem mengekstrak ringkasan matriks produktivitas manufaktur lantai pabrik ke dalam format cetak file, Excel, atau dokumen PDF secara resmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu activity diagramnya. Yang pertama kita ke activity diagram dari login.
di mana user diharuskan untuk membuka aplikasi lalu memasukkan username dan password, lalu sistem akan melakukan validasi kredensial ke database dan ada sebuah kondisi yang apabila kondisinya tidak terpenuhi maka menampilkan notifikasi username password dan salah, menerima pesan dan menyiapkan input ulang. Dan apabila valid, maka ia akan berhasil masuk dan menampilkan dashboard utama. Lalu mengalihkan ke halaman utama dashboard sesuai hak akses. Selanjutnya, operator gudang. Di sini, operator diharuskan untuk membuka menu penerimaan barang, dilanjutkan oleh sistem menampilkan halaman yang mengaktifkan scanner. Operator memindai scan barcode fisik barang, dan ada sebuah kondisi apabila barcode-nya tidak terbaca, maka input nomor seri barang secara manual, dan apabila kondisi terpenuhi, memuat dan menampilkan detail data spesifikasi. Lanjut ke memasukkan data barang yang diterima, lalu operator akan menekan tombol simpan atau konfirmasi. Lalu dilanjut dengan sistem melakukan validasi data dokumen dan data supplier. Dan apabila ada sebuah kondisi lagi, apabila datanya valid, maka update stok gudang utama dan simpan log riwayat. Apabila tidak, menolak data dan menampilkan pesan error. Selanjutnya yaitu ke perakitan. Operator memilih ID perintah kerja work order untuk melakukan perakitan. Lalu sistem akan menampilkan detail tugas dan kebutuhan komponen. Lanjutkan ke operator memindai scan barcode komponen material, yang dimana di sini ada sebuah kondisi lagi yaitu komponen sesuai work order. Apabila tidak, mengunci proses tampilkan dan menampilkan peringatan salah dan kembali lagi ke memindai scan barcode-nya untuk melakukan pemindaian ulang. Apabila terpenuhi, maka mencatat komponen berhasil dipindai, lalu merakit fisik komponen menjadi produk jadi oleh operator, lalu operator akan menekan tombol selesai perakitan. Berakhir ke sistem, yang dimana memotong stok material dan terbitkan serial nomor baru. Selanjutnya, ke quality control, menginput ID nomor seri barang yang jadi hasil rakitan, menjalankan rangkaian pengujian otomatis, yang di sini ada sebuah kondisi lagi, apabila kondisinya terpenuhi, maka mengubah status menjadi kisi paste atau siap packing. Apabila kondisinya tidak terpenuhi, maka statusnya diubah menjadi kisi reject dan mencatat detail kegagalan uji. Selanjutnya, di sini akan melakukan packing apabila produk yang sebelumnya tadi telah kisi paste dari stasiun kisi, lalu sistem akan melanjutkan dan menerbitkan mencetak label pengemasan otomatis. Lanjut lagi ke aktor, mengemas produk ke dalam wadah atau kardus pengiriman, menempelkan label barcode pada kemasan luar, memperbarui lokasi status produk menjadi ready to ship. Yang dimana ini akan kembali ke pengembangan sistem yang nantinya yaitu sistem yaitu berupa warehouse. Di sini ada operator packing memanggil nomor seri produk reject yang sebelumnya tadi itu yang di reject dari kisi reject. Pada mode reward dan perbaikan, sistem akan menyajikan rincian deskripsi komponen catat berdasarkan log history UCL05 ini yang tadi itu yang kisi reject, melakukan pembetulan mekanis atau penggantian komponen internal yang rusak, menginput data tindakan perbaikan dan menekan konfirmasi selesai reward. Lalu ada sebuah kondisi yang dimana barcode material pengganti tervalidasi apabila ya memperbarui status menjadi ready to retest dan memasukkan antrian pengujian. Apabila tidak, sistem menolak konfirmasi perbaikan dan mengunci perubahan status unit. Selanjutnya yaitu untuk aktor supervisor yaitu pemantauan barang masuk. Yang pertama, mengakses menu dashboard pantau barang masuk. Sistem akan mengambil data penerimaan barang terbaru dari database dan menampilkan daftar log dan status barang masuk. Selanjutnya menampilkan manifest detail dan dokumen penerimaan fisik yang dikembalikan lagi ke supervisor, memilih item barang atau melakukan filter. Selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi data hingga selesai, mencatat riwayat pemeriksaan supervisor ke log sistem. Yang terakhir yaitu pengecekan pemantauan produksi barang. Supervisor akan mengakses menu dashboard monitoring produksi yang dimana dilanjutkan oleh sistem. Sistem akan mengambil data manufaktur dan progres lini produksi aktif, menampilkan grafik target harian dan status live machine atau operator, mengevaluasi progres kerja dan output lini perakitan,
menginput instruksi keperbaikan atau flag peringatan ke sistem. Lalu kembali lagi ke sistem, meneruskan notifikasi atau instruksi ke terminal operator lini, lalu menyimpan riwayat pemantauan ke dalam log audit produksi. Itu untuk diagram dari activity diagramnya. Sekarang kita akan lanjut ke sequence diagramnya. Di sini sebenarnya sequence diagram itu memiliki alur yang sama dengan activity diagram, tapi activity diagram itu menjelaskan secara rinci mengenai alur pada sistem, tetapi sequence diagram itu menjelaskan interaksi antar objek pada sistem. Yang di sini user, staff, atau operator supervisor berupa user pertama akan membuka aplikasi dan input username atau password. Nanti sistem akan membacanya dan memvalidasi kredensial ke database. Lalu database di sini ada sebuah proses atau kondisi yang dimana database akan mengembalikan ke sistem yaitu kredensialnya apabila valid, dan sistem kembali akan menampilkan ke halaman utamanya. Dan di sini apabila kredensialnya atau proses pengecekannya tidak valid, maka akan menampilkan notifikasi error. Lalu yang terakhir menampilkan pesan error dan siapkan input ulang untuk username dan passwordnya. Selanjutnya untuk penerimaan barang, operator gudang akan buka menu penerimaan barang, dilanjutkan ke sistem, maka sistem akan menampilkan halaman. Lalu operator gudang akan scan barcode fisik barang. Di sini ada sebuah kondisi yang dimana barcode-nya terbaca, maka akan tampilkan detail spesifikasi. Apabila barcode-nya tidak terbaca, operator diharuskan untuk menginput nomor seri secara manual dan konfirmasi nomor seri oleh sistem. Selanjutnya, masukkan data barang dan klik simpan konfirmasi. Selanjutnya, sistem akan meneruskan ke database-nya, yaitu validasi data, lalu database akan mengembalikan dengan hasil validasinya. Di sini ada sebuah kondisi lagi yang apabila datanya valid, update stok dan simpan log, dan dikembalikan ke user dengan penerimaan berhasil. Dan apabila datanya tidak valid, maka tolak data dan tampilkan pesan error. Lalu melakukan input ulang data barang, Selanjutnya, proses perakitan produksi. Operator memilih ID work order, lalu sistem akan tampilkan tugas dan kebutuhan komponen pada operatornya. Di sini ada sebuah kondisi lagi, scan barcode komponen, dan cek komponen, lalu sistem akan melakukan pengecekan komponen, dan database akan mengirimkan hasil ceknya. Dan apabila di sini tidak sesuai, kunci proses atau akan mengulangi atau melakukan loop dari awal. Kembali ke scan komponen. Nah, kembali lagi ke user, kunci proses dan tampilkan peringatannya itu salah. Sekarang, dan melakukan rakit komponen menjadi produk, lalu berakhir dengan klik selesai perakitan. Apabila itu kondisinya itu terpenuhi. Sekarang yang terakhir, jika ingin melakukan report, database akan kembalikan ke sistem, dan sistem akan berakhir dengan mengirimkan ke user bahwa perakitannya itu telah selesai. Selanjutnya, proses quality control, operator menginput ID barang dari hasil rakitannya, sistem akan melakukan jalan uji coba otomatis, dan database-nya nanti akan mengirimkan hasil uji cobanya. Di sini ada sebuah kondisi yang dimana apabila statusnya itu kisi paste, maka produknya atau barangnya itu siap di packing, dan apabila statusnya itu di pengecekannya itu nanti berubah tidak sesuai dengan syarat, maka statusnya itu akan diubah menjadi kisi reject dan catat kegagalannya. Nah, di usernya kembali diharuskan untuk melakukan input ulang ID barang untuk uji coba ulang, dan nanti sistemnya akan melakukan unit untuk dilakukan uji coba kembali. Selanjutnya, untuk proses packing, di operator packingnya akan mengambil produk berstatus kisi paste, lalu sistem akan mengembalikan dengan daftar produk siap kemas hingga ke kemas produk ke kardus pengiriman. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan ke database untuk melakukan cek laba otomatis, lalu database akan mengirimkan yaitu berupa barcode-nya. Selanjutnya, user akan melakukan pengecekan barcode di kemasan luar atau penempelan, lalu ubah statusnya menjadi ready to ship, lalu database akan melakukan
melapor, dan nanti produknya itu siap dikirim. Sini proses perbaikan barang. Operator diharuskan untuk input nomor seri produk reject, lalu sistem akan melakukan proses ke database dengan mengambil log history nomor serinya, lalu database akan mencatat data komponen yang cacatnya dikirimkan ke sistem. Lalu sistem akan menampilkan rincian komponen cacat, lalu di usernya itu sendiri melakukan konfirmasi selesai reward atau data tindakan barcode komponen. Di sini ada sebuah kondisi yang dimana apabila barcode-nya tervalidasi, maka set statusnya itu menjadi ready to test, dan tambahkan antrean pengujian. Apabila tidak valid, melakukan penolakan terhadap konfirmasi, lalu kunci perubahan status unit. Lalu notifikasi barcode tidak valid, perbaikan ditolak ke user. Status ready to set to retest unit antrean pengujian. Yang terakhir, yang monitoring produksi, supervisor mengakses dashboard monitor, yaitu di sistem nantinya akan melakukan ringkasan data alur kerja dikirim ke user. User memilih kategori lini dan rentang waktu filter. Sistem nantinya akan mengirimkan ke database, yaitu melakukan pengecekan query secara real time, yaitu filter, nanti dikembalikan lagi ke sistem dengan data masuk atau rakit QC atau packing, nanti dikirimkan hasil pengisiannya itu ke user melalui visualisasi metrik dan grafik trend. Terakhir, melakukan ekspor laporan, yang di sini ada sebuah kondisi, yaitu jika cetak laporan, generate laporan dengan Excel atau PDF, maka nanti database-nya itu akan mengirimkan file laporannya, dan nanti sistemnya itu akan mengirimkan laporan siap diunduh, dan apabila tidak, maka kembali ke tampilan dashboard. Terakhir itu proses monitoring barang masuknya untuk supervisor. Sebenarnya ini yang pertama, akses menu dashboard, pantau barang masuk, lalu ambil data penerimaan barang yang terbaru, lalu database akan mengembalikan data penerimaan barang. Lalu yang selanjutnya, tampilkan data daftar log dan status barang masuk. Lalu sistem user memilih item barang lalu melakukan filter, tampilkan manifest detail dan dokumen fisik. Lalu melakukan verifikasi dan validasi data selesai, lalu mencatat riwayat pemeriksaan ke log sistem dan konfirmasi data ke log tersimpan. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan dari kelas diagramnya, yaitu supervisornya dari atribut-atributnya, dari supervisor string, namanya juga string, lalu barang masuknya yang mana ini tersambung ke operator, yaitu barang masuk dan perakitan, lalu pengujian, dan terakhir itu melakukan packing. Mungkin itu untuk sistem manufaktur, dan selanjutnya itu adalah pengembangan sistem yang dilakukan oleh kami terhadap sistem manufaktur. Mungkin akan saya lanjutkan dari use case dan kelas diagramnya. Nanti untuk activity diagram dan sequence diagramnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Mungkin yang pertama, use case yang ini perbaikan untuk pengembangan dari use case manufaktur, dari sistem manufaktur itu sendiri. Sebenarnya ini yang ditambahkan itu adalah staff warehouse. Kenapa staff warehouse ditambahkan? Karena waktu itu saat melakukan wawancara kedua, dan kami mengajukan beberapa pertanyaan, dan disetujui bahwa pengembangan sistemnya itu dengan menambahkan staff untuk warehouse-nya. Di mana di staff warehouse itu sendiri ada sebuah use case, yaitu menyimpan barang jadi, lalu mengalokasikan penyimpanan, lalu memproses pengeluaran barang. Lalu untuk kelas diagramnya itu sendiri, seperti yang terlihat di sini, ini kelas diagramnya itu sendiri masih sama, tapi ada beberapa tambahan, yaitu untuk staff warehouse-nya, yang mana staff warehouse ini nantinya akan melakukan pengiriman dan akan mengakses penyimpanan barang ke gudang nantinya. Seperti yang dilihat, atribut-atributnya dari pengiriman dan gudang, dan untuk staff warehouse-nya. Mungkin itu untuk pengembangan sistem dari use case
use case use case use case diagramnya dan kelas diagramnya. Saya akan kembalikan ke rekan-rekan saya untuk melanjutkan pengembangan sistem dari activity diagram dan sequence diagramnya. Boleh dilanjutkan? Oke, kita lanjut ke bagian activity diagramnya di pengembangan sistem. Yang pertama adalah USR 1, yaitu penerimaan barang produksi. Ada dua swim lane, yaitu staff warehouse dan sistem dan sistem. Yang pertama adalah aktornya adalah warehouse. Pertama, sistem dimulai dengan membuka menu penerimaan barang produksi, lalu masuk ke sistem, tampilkan daftar batch, selesai packing, lalu memindai barcode, palet, atau kardus, lalu masuk lagi ke sistem, di mana sistem akan barcode, daftar terdaftar, jika tidak, menampilkan pesan error barang tidak ditemukan, sistem selesai, jika iya, menampilkan detail barang, lalu lanjut ke si bagian staff warehouse, di mana memverifikasi fisik barang dan menekan terima barang. Lalu masuk lagi ke sistem, menambahkan jumlah stok di database, lalu lanjut ke menampilkan notifikasi sukses dan sistem selesai. Yang kedua adalah user 02, yaitu memilih ke alokasi rak atau put away-nya. Ya, ada dua segmen juga kayak tadi, yaitu aktor dan sistem. Si aktornya adalah staff warehouse. Nah, kita mulai dari staff warehouse mulai dengan memilih menu alokasi rak atau put away. Mana akan masuk sistem menampilkan barang antrian rekomendasi rak, lalu membawa barang ke rak dan memindai barcode plus raknya. Lalu masuk ke sistem, apakah kapasitas rak penuh? Jika iya, menampilkan error dan kapasitas rak penuh dan kembali lagi ke membawa barang ke rak dan memindai barcode barang dan plus rak. Lalu jika tidak, menghubungkan ID barang dengan ID rak, lalu menekan tombol konfirmasi lokasi, lalu lanjut memperbarui koordinasi barang di database, dan lalu lanjut ke menghapus barang dari antrian put away dan sistem selesai. Lalu yang ketiga, user nomor 3, yaitu pengeluaran barang atau picking. Ya, nah, dua streamline lagi, aktornya adalah staff warehouse, di mana sistem dimulai dengan membuka menu pengeluaran barang atau picking, lalu lanjut ke sistem menampilkan daftar picking list baru, lalu memilih satu dokumen picking list, masuk ke sistem kembali, menampilkan detail barang dan petunjuk lokasi rak, lalu masuk ke staff warehouse, memilih barcode barang di rak dan menginput jumlah diambil. Lalu lanjut ke sistem, dan sistem akan SKU dan jumlah sesuai dokumen. Jika tidak, dia akan memberikan pesan error dan peringatan barang tidak sesuai. Lalu akan kembali lagi ke memindai barcode barang di rak dan menginput jumlah barang ambil. Jika iya, dia akan menekan tombol selesai pengambilan. Lalu kembali lagi ke memotong jumlah stok di database dan lanjut ke mengubah status picking list menjadi selesai. Mungkin itu penjelasan di use case skenario dan activity. Selanjutnya kepada sekuen dan gudang kelas dan kelas diagramnya akan dijelaskan oleh Doni. Silakan Mas Doni menjelaskan. Terima kasih untuk Arik yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan dari diagram sekuen untuk manufaktur. Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, tidak jauh beda dengan activity diagram, di mana di sini hanya berinteraksi dengan objeknya. Pertama, membuka menu penerimaan barang produksi, terus akan menampilkan daftar batch selesai packing, terus scan barcode paket, terus proses pencarian, gate barang, data barang tidak ditemukan akan return, akan menampilkan pesan error data produksi tidak ditemukan, barang terdaftar, return, tampilkan barang detail barang. Klik terima barang, simpan penerimaan, update stok tersedia, status offset, sukses, return, tampilkan notifikasi barang berhasil disimpan. Selanjutnya, membuka dokumen packing list, get detail packing list, patch detail pesanan, data pesanan dan lokasi rak, return, tampilkan rincian daftar barang dan petunjuk lokasi rak, scan barang di rak dan input ke jumlah diambil, validasi pengambilan, cek kesesuaian, hasil validasi akan diterima, SKU atau jumlah tidak sesuai akan return,
akan menampilkan peringatan barang tidak sesuai, SKU dan jumlah valid, retur, tampilkan status valid, klik selesai pengambilan, proses onbound, kurang stok, update status packing, status sukses, retur, tampilkan notifikasi pengambilan sukses. Selanjutnya, membuka alokasi rak, get daftar antrian put away, list antrian barang, data antrian, return, tampilkan data antrian dan rekomendasi rak, scan barang, dan barcode rak, validasi lokasi, cek kapasitas, satu kapasitas rak terpenuh, return, tampilkan pesan error, kapasitas rak penuh, kembali lagi ke kapasitas tersedia, return, aktifkan tombol konfirmasi, klik konfirmasi lokasi, update koordinat lokasi, set lokasi barang, status sukses, retur, dan tampilkan notifikasi pembaruan dan hapus antrian. Itu adalah dari sekuen staff warehouse. Selanjutnya adalah class diagram, yang dimana akan dimulai dari halaman pengeluaran, akan input ke onboard controller, yang dimana akan terbaca atau terupdate di picking list, mengeksekusi di staff warehouse, yang akan terintegrasi di barang, yang dimana output controller juga terintegrasi dengan barang, kurangnya stok, halaman alokasi rak input, put away controller, ke update lokasi, halaman penerimaan input, inbound controller, read update masuk ke barang, chat update kapasitas dari put away controller masuk ke rak, dan untuk staff warehouse untuk mengalokasikan masuk ke rak. Dan untuk rak ini akan disimpan ke dalam barang. Cukup sekian dari penjelasan dari kelas diagram ini. Mohon maaf jika ada salah maupun kata, mohon dimaafkan. Jika tidak ada kejelasan dalam menjelaskan pun mohon maaf. Akan diberikan lagi kepada Arik. Mohon kesediaannya. Terima kasih kepada Mas Doni. Baik, mungkin itu cukup dari kami tentang penjelasan dari mulai sistem pertama yaitu sistem ISS, lalu dilanjut pada sistem e-partnership, yang lalu ada sistem manufaktur serta pengembangan sistem yang akan mungkin kami yang akan kami berikan gitu kepada PT yang terkait gitu. Oke, mungkin terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan kata itu mungkin mulai dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.